Episode 5, Memergoki Arkan. Jihan mendial nomor Arkan berkali-kali, tetapi pria itu sama sekali tidak mengangkatnya. Padahal biasanya Arkan pasti akan langsung menjawab panggilannya tanpa menunggu lama. Arkan, kamu kemana sih? Ini udah 2 hari dan kamu mengabaikan aku. Aku butuh kamu, Arkan. Dicobanya sekali lagi. Kali ini malah suara operator yang terdengar. Sungguh, Jihan rasanya ingin menangis saja. Gara-gara kamu hadir di rahimku, kenapa juga harus hadir? Seru Jihan memukul perutnya yang masih datar. Usia kandungannya baru berusia 2 bulan. Jihan bisa gila jika harus hidup seperti ini. Dia tidak mau memiliki bayi jika tidak memiliki suami. Arkan bodoh, kenapa kamu gak mau nikahi aku? Kalau memang kamu gak mau aku menggugurkan bayi ini, seharusnya kamu mau jadi ayahnya. Hah! Jihan melempar bantal dan guling ke sembarang arah. Wanita itu merasa frustasi dengan keadaannya yang seperti ini. Hamil tanpa tahu siapa yang telah menaburkan benih di dalam perutnya. Aku harus ketemu Arkan. Aku gak mau dia ngilang gitu aja. Tekad Jihan sudah bulat. Jika Arkan tidak mau menikahinya, setidaknya pria itu selalu ada untuknya. Jihan juga mempertahankan bayi yang dikandungannya karena Arkan. Pria itu tidak memperbolehkan Jihan menggugurkan nyawa yang tidak berdosa. Flashback. Lo jangan gila, Jihan. Dia gak salah. Jangan sampai lo nambah dosa karena menghilangkan nyawa yang sudah Tuhan titipin ke lo. Ingat, Jihan. Tapi gue malu kan. Gue gak bisa. Gimana tanggapan orang-orang kalau lihat gue hamil tanpa suami? Kenapa lo gak mau nikah sama gue? Bukankah lo cinta sama gue, Arkan? Gak bisa, Jihan. Gue udah punya istri dan gue cinta sama dia. Bohong. Lo gak cinta sama Ciara. Lo cintanya sama gue. Dan lo nikahin Ciara cuma mau bikin gue cemburu kan? Lo berhasil. Gue cemburu sampai mabok dan akhir pesta sama para laki itu. Jadi kejadian yang nimpa gue karena lo. Gue kira selama ini lo cewek pintar, tapi kenyataannya bodoh. Udah deh, Jihan. Gue tegasin kalau gue tetap gak bisa nikahin lo karena rasa cinta gue sama lo udah gak ada. Ciara mengambil susu hamil yang dibuatkan Arkan untuknya. Sebenarnya Ciara tidak suka minum susu, tapi demi suaminya yang sudah membuatkan susu itu, akhirnya Ciara terpaksa meminumnya. Arkan menatap sang istri yang sedang menghabiskan susunya dengan gaya yang menurutnya sedikit dipaksakan. Namun Arkan memang sengaja melakukan itu agar Ciara dan bayi mereka sehat. Nanti mau makan apa? Siang aku akan pulang, mau makan siang sama kamu, ujar Arkan menerima gelas yang sudah kosong dari sang istri. Mengusap sisa susu yang ada di sudut bibir Ciara dengan ibu jarinya. Ciara menatap Arkan dengan tatapan yang sulit diartikan. Seharusnya dia merasa bahagia diperhatikan Arkan seperti ini. Tetapi entah kenapa Ciara tidak merasakan hal itu. Yang ada, Ciara merasa Arkan seperti tidak tulus dan menutupi sesuatu darinya. Sayang, kok bengong? Ciara mengerjap 2 kali dan berdiam sebentar. Aku mau bawain bakso jumbo yang ada anaknya, jawab Ciara setelah memikirkan makanan apa yang dia inginkan. Tadi malam Ciara ingin sekali makan bakso beranak, tetapi dia tidak mau membangunkan Arkan. Ciara merasa dia dan suaminya seakan benteng yang tinggi. Apakah karena Arkan tidak mau jujur kepadanya tentang hubungannya dan Jihan? Mungkin bisa jadi seperti itu.
Ciara hanya merasa kalau sekarang dia seperti orang bodoh yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Biarlah, asalkan Arkan peduli, perhatian, dan sayang kepada calon bayi mereka. Itu saja sudah cukup. Baiklah, nanti aku bawain bakso pas makan siang ya. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu, nyari duit yang banyak buat kamu dan calon anak kita. Arkan mencium perut Ciara, kemudian beralih mencium kening sang istri. Arkan menatap Ciara yang terlihat berbeda 2 hari ini. Istrinya itu jadi lebih pendiam tanpa ekspresi. Namun, menurut Arkan, itu mungkin karena efek kehamilan Ciara yang moodnya berubah-ubah. Aku pergi dulu. Kamu baik-baik di rumah ya. Ciara hanya mengangguk dan tersenyum sekilas. Arkan langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan keluar gerbang. Ciara mengirimkan pesan kepada mamanya, menanyakan kabar beliau dan juga sang papa. Kedua orang tua Ciara berada di Bali, sedangkan Ciara memang sudah menetap di Jakarta semenjak menikah 6 bulan yang lalu. Arkan bekerja di perusahaan pamannya sebagai wakil direktur, padahal ayahnya punya perusahaan besar di Bali. Namun karena sejak dulu Arkan dan ayahnya selalu bertentangan, membuat Arkan meninggalkan perusahaan ayahnya dan memilih bekerja sebagai wakil direktur saja. Ciara melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Perutnya sudah merontah meminta diisi. Ciara menunggu Arkan yang tadi pagi sudah berjanji akan membawakannya bakso beranak. Hingga 30 menit kemudian, tidak ada tanda-tanda Arkan pulang untuk mengajaknya makan siang bersama seperti apa yang dikatakannya tadi pagi. Ciara hanya bisa menghela nafas. Dia memang tidak terlalu mengharapkan janji suaminya. Karena Ciara sudah ngebet pengen bakso beranak sejak semalam, akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri. Ciara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dia biasanya membeli bakso di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya Ciara sudah mendapatkan bakso yang dia inginkan. 1 porsi saja karena mungkin Arkan sudah makan siang. Ciara tidak mau memikirkan suaminya yang mengingkari janji. Yang penting dia bisa segera makan dan memilih pergi sendiri. Namun, saat Ciara akan menghidupkan mesin mobilnya yang dia parkir di seberang jalan, Ciara melihat Arkan bersama seorang wanita yang sangat dia kenal keluar dari dalam mobil yang terparkir di warung bakso itu. Dek. Hati Ciara bagi diremas tangan hingga sesak. Melihat Arkan dan Jihan masuk ke dalam warung bakso itu bersama. Ternyata kamu bersama Jihan sampai melupakanku. Bersambung.